teman-teman, perkenalkan nama saya Priska Yoga. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang arus bolak-balik dengan guru fisika saya, Bapak Sauji ST. Apa sih itu arus listrik bolak-balik atau alternating current dan biasa disingkat dengan AC? Dan materi apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Yuk, langsung aja kita mulai. Arus bolak-balik atau alternating current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik, prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Setelah mengetahui dan mendengar pengertian dari arus listrik bolak-balik atau alternating current, yuk kita lanjut pada materi berikutnya yaitu tegangan dan arus. Tegangan dan arus? Apa sih itu tegangan dan arus? Pertama-tama kita akan mengetahui pengertian dari tegangan, arus, dan tegangan arus. Tegangan adalah jumlah energi potensial antara dua titik pada satu rangkaian. Satu titik memiliki muatan lebih dari titik lainnya. Nah, perbedaan muatan antara dua titik inilah yang disebut dengan tegangan. Tegangan diukur dalam volt yang akan memberikan 1 joule energi per kalom muatan yang melewatinya. Satuan volt diambil dari nama fisikawan Italia loh teman-teman. Nama fisikawan ini yaitu Alessandro Volta, yang dimana Alessandro dianggap menemukan baterai kimia yang pertama. Tegangan disimbolkan dengan huruf V dan dirumuskan dengan V sama dengan V maksimal sin omega T. Arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam suatu rangkaian atau laju aliran muatan listrik. Arus diukur dengan satuan ampere dan disimbolkan dengan huruf I. Rumus arus yaitu I sama dengan I maksimal sin omega T. Arus dan tegangan adalah dua besaran fundamental dalam listrik, yang dimana tegangan adalah penyebab dan arus adalah akibatnya. Tegangan dan arus dibagi menjadi dua lagi teman-teman, yaitu arus dan tegangan efektif serta arus dan tegangan rata-rata. Arus dan tegangan efektif yang dimaksud dengan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama juga. Semua alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur arus bolak-balik menunjukkan nilai efektifnya. Rumusnya yaitu I efektif sama dengan I maksimal per akar 2. Sedangkan untuk tegangan yaitu V efektif sama dengan V maksimal per akar 2. Yang dimana rumusnya sama, hanya diganti ketika kita ingin mencari arus kita akan menjadi dengan I, dan ketika kita akan mencari tegangan kita akan menggantikan dengan V. Arus dan tegangan rata-rata yaitu harga yang sama atau setara dengan harga arus yang menentukan jarak yang sama dalam waktu yang sama dengan rumus IR atau I rata-rata sama dengan 2 I max per P. Tegangannya V rata-rata atau VR sama dengan 2 V max per P, di mana nilai P yaitu 22/7 atau 3,14. Contoh soal arus dan tegangan. Suatu tegangan bolak-balik memiliki nilai maksimum yaitu 100 volt. Besar tegangan rata-ratanya yaitu titik-titik volt. Penyelesaian. Diketahui Vmax atau nilai maksimumnya yaitu 100 volt. Yang ditanya adalah tegangan rata-ratanya atau VR. Jawab. VR sama dengan 2 kali Vmax per P sama dengan 2 dikali 100 per Pi. Di sini Pi-nya kita menggunakan yang 3,14. Jadinya 2 dikali 100 per 3,14. 2 kali 100 sama dengan 200 per 3,14. 200 dibagi 3,14 yaitu 63,69 volt. Jadi besar tegangan rata-ratanya yaitu 63,69 volt.
Impedansi adalah komponen kunci dalam efisiensi dari sebuah rangkaian listrik yang dicapai dengan praktek pencocokan impedansi. Impedansi menjelaskan ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik atau alternating current atau biasa juga disebut dengan AC dan dilambangkan dengan huruf Z. Satuan impedansi adalah ohm. Rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung pangkat 2 dengan XL sama dengan omega L sama dengan 2πf dikali L. XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2πf dikali C. Impedansi dibagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu impedansi kapasitif, impedansi induktif, dan impedansi resistif, di mana impedansi kapasitif merupakan jenis yang terkait dengan resistansi yang diberikan pada perubahan arus dalam kapasitor yang dikaitkan dengan bagian imajinernya ketika reaktansi kapasitif lebih besar dari reaktansi induktif. Impedansi induktif. Impedansi induktif berkaitan dengan resistansi yang diberikan pada perubahan arus dalam koil yang dikaitkan dengan bagian imajinernya ketika reaktansi induktif lebih besar dari reaktansi kapasitif. Impedansi resistif. Impedansi resistif merupakan kasus khas untuk rangkaian arus searah di mana tidak ada reaktansinya. Persamaan impedansi dibagi menjadi tiga, yaitu impedansi resistor, impedansi induktor, dan impedansi kapasitor. Impedansi resistor. Impedansi hanya memiliki nilai real sehingga kita hanya perlu menggunakan hukum Ohm dasar, yang dimana impedansi resistornya yaitu ZR sama dengan R. ZR yaitu impedansi resistor, R adalah resistansinya. Resistansi tidak menghasilkan pergeseran fasa karena tidak memiliki nilai imajiner, sehingga tegangan dan arus akan memiliki fasa yang sama dan dapat kita lihat pada grafik. Impedansi induktor. Induktor memberikan induktansi dalam rangkaian. Komponen ini dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Induktor menyebabkan arus tertinggal oleh tegangan sebesar 90 derajat. Dengan kata lain, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat dan dapat menggunakan persamaan ZL sama dengan J omega L, di mana ZL yaitu impedansi induktor, omega yaitu 2πf sama dengan frekuensi anggular, F frekuensi sinyal, L induktansinya. Impedansi kapasitor. Kapasitor merupakan komponen yang menghasilkan kapasitansi dalam rangkaian dan digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik sementara dan membuat tegangan tertinggal 90 derajat terhadap arus. Persamaannya yaitu ZC sama dengan min J 1 per omega C. Contoh soal impedansi. Pada suatu rangkaian terdapat R sama dengan 60 ohm, XL sama dengan 120 ohm, dan XC sama dengan 40 ohm. Tentukan besar impedansi pada rangkaian tersebut. Penyelesaiannya kita ketahui dulu. R sama dengan 60 ohm, XL sama dengan 120 ohm, XC sama dengan 40 ohm. Yang ditanya adalah impedansi atau Z. Jawab. Rumus impedansi itu Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung pangkat 2. Z sama dengan akar 60 pangkat 2 ditambah buka kurung 120 dikurang 40 tutup kurung pangkat 2. Z sama dengan akar 60 pangkat 2 ditambah 80 pangkat 2. 80 berasal dari 120 dikurang 40. Z sama dengan akar 3600 ditambah 6400. Z sama dengan akar 10.000. Z sama dengan 100 ohm. Jadi besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah 100 ohm. Oke, kita akan lanjut pada materi rangkaian listrik bolak-balik, di mana materi rangkaian listrik bolak-balik ini saling berkaitan dengan materi impedansi, yang mana kita akan mempelajari tentang rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif.
A. Rangkaian resitif. Rangkaian resitif adalah rangkaian AC yang hanya memiliki satu hambatan saja, yang dimana dapat kita lihat pada kurva tersebut. Dari kurva tersebut dapat kita ketahui dan menyimpulkan bahwa arus dan tegangannya itu sefasa. Artinya arus dan tegangannya itu akan berjalan dan bersudut yang sama. Rumus tegangan dan arusnya yaitu VR sama dengan V maksimal sin omega T dan IR sama dengan I maksimal sin omega T. B. Rangkaian induktif. Induktif hanya mempunyai satu komponen saja yaitu induktor atau L. Induktif tidak sepasa. Dapat kita lihat pada grafiknya di mana arus tersebut telah 90 derajat terhadap tegangan atau tegangan akan mendahului arus 90 derajat. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada induktor yaitu VL sama dengan V maksimal sin buka kurung omega T ditambah pi per 2. Sedangkan IL sama dengan I maksimal sin omega T. Rumusnya hampir sama, yang membedakan di VL terdapat omega T ditambah pi per 2, sedangkan di IL tidak ada. C. Rangkaian kapasitif. Kapasitif berarti hanya terdiri dari satu kapasitor saja. Nah, untuk kapasitif dia kebalikan dari induktif teman-teman, dimana dapat kita lihat pada grafik arusnya akan mendahului tegangan 90 derajat atau tegangannya akan telat 90 derajat dari arus. Rumus tegangan dan arus yang mengalir yaitu VC sama dengan V maksimal sin buka kurung omega T dikurang pi per 2, sedangkan di IC sama dengan I maksimal sin omega T. Rumusnya pun hampir sama ya dari kapasitif dan induktif, yang membedakan hanya di induktif itu VL-nya omega T ditambah pi per 2, sedangkan di kapasitif VC-nya sama dengan omega T dikurang pi per 2, yang membedakannya itu kayak hanya tambah dan kurang. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada materi yang terakhir yaitu rangkaian RLC. Apa sih itu rangkaian RLC? Rangkaian RLC adalah rangkaian yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik seri maupun paralel. Dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan atau R, induktansi atau L, dan kapasitansi C. RLC bisa membentuk osilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. 1. Arus AC pada resistor. Arus AC yang melewati resistor akan muncul tegangan seperti persamaan VR sama dengan IR. Dari persamaan tersebut dapat kita lihat bahwa besar arus yang masuk melalui resistor sebanding dengan tegangan yang dihasilkan. Artinya jika arus yang masuk besar, tegangan yang dihasilkan juga besar karena mereka sepase ya teman-teman. 2. Arus AC pada induktor. Jika induktor dilalui AC yang besarnya berubah-ubah setiap waktu, maka akan dihasilkan tegangan induksi atau VL dan dirumuskan dengan VL sama dengan L dI per dt. Semakin besar perubahan arus setiap waktu, semakin besar pula tegangan induksinya. Tegangan induksi akan muncul setelah perubahan arus pada selang waktu. Jalannya arus tidak serentak dengan tegangan atau tegangan tidak sepase dengan arus. Perhatikan gambar grafik berikut. Pada gambar dapat kita lihat bahwa tegangan mendahului arus dengan beda sudut 90 derajat atau arus tertinggal 90 derajat. 3. Arus AC pada kapasitor. Saat kapasitor dilalui arus AC sebesar IC akan muncul tegangan VC. Tegangan tersebut akan naik menjadi VT secara perlahan dan dirumuskan dengan VC sama dengan 1 per C integral IC dt. Dapat kita lihat pada gambar, terlihat pada grafik bahwa arus mendahului tegangan dengan sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan dari 4 komponen yang terdapat pada rangkaian RLC. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rangkaian RC seri. Pada RC seri, resistor dan kapasitor akan dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik.
seperti pada gambar. Jika diamati, nilai VR akan sefase dengan arus, sedangkan VC akan tertinggal sejauh 90 derajat dari arus. Kejadian itu dapat kita jelaskan secara matematis, yaitu tegangan efektif V sama dengan akar VR pangkat 2 ditambah VC pangkat 2. Impedansi sama dengan Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XC pangkat 2. Arus efektifnya sama dengan I sama dengan VT per Z. Sedangkan untuk besar sudut fase rangkaiannya yaitu tan suatu sudut fase sama dengan min XC per R sama dengan min VC per VR. B. Rangkaian RL seri. Pada rangkaian RL seri, resistor dan induktor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti pada gambar. Dari gambar, terlihat bahwa komponen R dan L akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR dan pada komponen L akan muncul tegangan VL. Perbedaan ini dapat kita lihat pada gambar. Berdasarkan gambar, VR akan sefase dengan arus, sedangkan VL akan mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat dan dapat dirumuskan dengan tegangan efektif atau V sama dengan akar VR pangkat 2 ditambah VL pangkat 2. Impedansi atau Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Besar sudut fase rangkaian tan sudut sama dengan XL per R sama dengan VL per VR. Arus efektif atau I sama dengan VT per Z. Frekuensi resonansi RL sama dengan F sama dengan R per 2 VL. C. Rangkaian LC seri. Pada rangkaian ini, kapasitor dan induktor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti pada gambar. Dari gambar terlihat bahwa komponen L dan C akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen L akan muncul tegangan VL dan pada komponen C akan muncul tegangan VC. Perbedaan fase arus dan tegangan dapat kita lihat pada gambar. Berdasarkan gambar, VL akan mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat, sedangkan VC akan tertinggal dari arus dengan beda sudut fase 90 derajat dan dapat dirumuskan dengan tegangan efektif atau V sama dengan VL dikurang VC. Impedansi atau Z sama dengan XL dikurang XC. Besar sudut fase rangkaian atau sudut sama dengan 90 derajat dikurang min 90 derajat atau 0. Arus efektif atau I sama dengan VT per Z. Frekuensi resonansi LC atau F sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Dan kita masuk pada pembahasan terakhir dengan materi rangkaian seri, yaitu rangkaian RLC seri. Pada rangkaian ini, resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai pada rangkaian seri seperti pada gambar. Dari gambar, terlihat bahwa komponen R, L, dan C akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR, pada komponen L akan muncul tegangan VL, dan pada komponen C muncul tegangan VC, dan dapat dirumuskan dengan tegangan efektif atau V sama dengan akar VR pangkat 2 ditambah buka kurung VL dikurang VC tutup kurung pangkat 2. Impedansi atau Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah buka kurung XL kurang XC tutup kurung pangkat 2. Besar sudut fase rangkaian atau tan sudut sama dengan XL dikurang XC per R. Arus efektifnya atau I sama dengan VT per Z. Frekuensi resonansi RL sama dengan atau F sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Nah,
teman-teman, setelah pembahasan kita tadi tentang RLC seri, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian RLC seri memiliki beberapa sifat. Yang pertama nih, jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian ini bersifat induktif, di mana arus tertinggal oleh tegangan dengan beda sudut fase min 90 derajat. Yang kedua, jika XL lebih kecil dari XC, rangkaian ini akan bersifat kapasitif, di mana arus mendahului tegangan dengan beda fase 90 derajat. Dan yang ketiga, yang terakhir, jika XL sama dengan XC, maka rangkaian ini bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh tegangan dengan beda sudut fasenya 0. Contoh soal rangkaian RLC. Pada satu rangkaian seri RC terdapat tegangan induktor sebesar 60 volt dan kapasitor 40 volt. Tentukan tegangan efektifnya. Kita cari dulu penyelesaiannya. Diketahuinya VL sama dengan 60 volt, VC sama dengan 40 volt. Yang ditanya adalah V efektifnya. Jawab, V efektif sama dengan VL dikurang VC. Kita masukin angkanya, yaitu V efektif sama dengan 60 dikurang 40. V efektif sama dengan 20 volt. Jadi tegangan efektifnya adalah 20 volt. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik di lingkungan sekitar atau di rumah kita ya teman-teman. Saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama, pemasangan jaringan transmisi listrik AC di jalan. Yang kedua, pengamanan jaringan listrik AC dalam rumah. Pemakaian daya listrik AC di rumah ataupun di kantor dibatasi dengan pemutusan daya yang dipasang bersama dengan kWh meter. Dan juga pemasangan sekering pada alat listrik untuk mengantisipasi alat listrik rusak atau terbakar. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, pemakaian alat-alat rumah tangga seperti pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, teko listrik, TV, dan setrika. Oke, pembahasan materi dari tegangan dan arus, impedansi, rangkaian listrik bolak-balik, RLC yang kita bahas sudah selesai teman-teman. Saya berharap yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi saya sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata dan kekurangan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.